Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tubagus Yani Anggape SPD. Saya peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan resume tentang materi manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Pegawai ASN terdiri dari dua. Yang pertama ada pegawai negeri sipil atau disebut PNS, dan yang kedua ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebutnya P3K. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang PNS itu berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, dan yang kelima pengembangan kompetensi. Pegawai P3K berhak memperoleh pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik ASN yang pertama sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dalam kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Simpulannya, sebagai seorang ASN, kita harus memahami dan bisa mengimplementasikan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN atau manajemen ASN di lingkungan tempat di mana kita bekerja dalam melayani publik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.